Aku tak punya penjelasan bagaimana bisa jatuh cinta padanya. Wanita misterius yang kutemui di pinggir air terjun sehari sebelumnya, ternyata istri komandanku. Namaku Egy Wardana, jatuh cinta kepada istri komandanku yang cantik rupawan. Aku tidak tahu bagaimana menanggapinya saat bertugas dalam melayani istri komandan. Egy Wardana, supir istri komandan, akankah Shelomita mendapatkan kebahagiaan setelah bersama Egy? Yuk simak kisah indahnya di cerita Bunda Official. Ketukan pelanku akhirnya direspons. "Masuk, Bi," balasnya dari dalam kamar. "Saya Egy, Bu." "Kenapa?" "Pasang galon air baru." "Masuk saja." Engsel pintuku tarik ke bawah sambil mengangkat galon. Gugup. Aku gugup saat memasuki ruang kamarnya yang bernuansa putih. Kamar yang cukup luas. Ada tempat tidur besar di tengahnya. Shelomita duduk di kursi dekat jendela yang terbuka lebar. Aku ingin segera cepat mengganti galon air ini. Pikiranku akan melanglang buana semakin lama berada di kamarnya. Diam-diam aku memperhatikannya yang sedang membaca sebuah novel. Dengan setelan piyama satin panjang dan kacamata yang melekat di wajahnya, Shelomita seperti berada dalam dunianya sendiri. Ia bahkan tak terusik dengan kehadiranku di kamarnya. "Sudah, Bu," kataku basa-basi. Ia menoleh sedikit. Kacamata di wajahnya membuat Shelomita tampak berwibawa. "Terima kasih. Kalau keluar tolong tutup lagi pintu kamarku." "Iya, Bu." Aku menghela panjang saat keluar dari ruang bernuansa putih itu. Entah sudah berapa kali aku menyemprot ruang dalam mobil dengan wewangian lembut, Shelomita belum juga keluar. Kulirik arloji yang tertutup lengan kemeja panjangku. Apa dia tidak telat? Bi Ani juga menunggu di teras seraya menyiapkan sepatu Shelomita, berwarna hitam glossy dengan hak runcing. Ada pita kecil di sisi luar. Bisa kubayangkan betapa manisnya sepatu ini jika dipakai olehnya. Bukan betapa manisnya ia memakai sepatu ini, karena Shelomita lah pemeran utamanya. "Ibu, kok lama, Bi?" tanyaku. Namun, baru saja kutanyakan, ternyata pintu terbuka beberapa detik setelahnya. Shelomita keluar dengan gaun pendek tanpa lengan serba hitam. Ia menggenggam ponsel dan tas kecil di tangannya. Di lengan kirinya tergantung jaket warna senada yang dilipatnya rapi. Tanpa basa-basi dan tanpa kata, ia masuk ke bagian tengah mobil. Lagi-lagi dia mengacuhkanku. "Ah, sudahlah, memang aku hanya bawahannya." Mobil melesat ke daerah Kemang. Sebuah rumah pesta dengan tamu-tamu yang sudah berdatangan menjadi tempat perhentian kami. Shelomita keluar dan disambut teman-temannya yang seolah bukan kelasku. Akan tetapi, aku merasa wajahnya tak bahagia. Apakah ia terpaksa mendatangi tempat ini? Aku tunggu saja ia di mobil. Awalnya aku mengira akan lama Shelomita menikmati pesta, tetapi sebelum 30 menit, ia sudah keluar. "Ayo buruan pergi," ucapnya cepat. "Kok, hanya sebentar, Bu?" Tanyaku bingung. Sementara, di depan mataku terlihat kerlap-kerlip cahaya dari rumah pesta. "Setor muka saja." Shelomita masuk ke dalam mobil. Aku menurut saja kalau ia meminta pulang. Di dalam mobil ia terlihat kebingungan seperti mencari-cari sesuatu. "Ibu cari apa?" tanyaku seraya masuk ke dalam mobil dan segera menutup pintu. "Jaketku." "Ibu tadi waktu masuk mobil nggak bawa jaket," balasku. "Aduh, ketinggalan di dalam. Mau saya ambilkan, Bu?" "Nggak usah, kita pergi saja." Aku ikuti kemauannya. Mesin mobil segera kunyalakan. "Kamu ada jaket?" Ada, Bu, tapi..." Rasanya malu menunjukkan jaketku. Tahu begini aku bawa jaket yang lebih pantas. "Nggak apa-apa, aku pinjam boleh?" "Iya." Dengan rasa malu kusodorkan jaket yang sengaja kuletakkan di bangku depan bersama tasku. "Maaf kalau agak lusuh." "Nggak apa-apa, aku dingin." Kulirik dari spion tengah, ia memakai jaketku cepat-cepat. Aku berharap semoga jaket itu sedikit menghangatkannya. "Jangan pakai AC ya," serunya cepat sembari membuka kaca jendela mobil. Mungkin ia ingin menikmati udara malam. Sepanjang perjalanan, tak ada lagi suara yang terlepas dari bibirnya. Matanya mengawasi tiap pemandangan malam yang kami lewati. "Aduh," pekiknya.
Spontan kurem mobil secara teratur. Ada apa, Bu? Aku berbalik setelah menepikan mobil. Mataku nggak tahu kemasukan apa. Cemasnya sambil menggosok-gosok matanya. Makanya ibu jangan buka kaca jendela lebar-lebar. Banyak debu di luar. Omelku tanpa sadar, kemudian kumundurkan kursi ke belakang. Jangan dikucek-kucek, Bu. Nanti tambah merah. Rasanya panas, mungkin serangga. Kucegah tangannya yang terus-menerus mengucek mata. Ibu diam. Entah dorongan dari mana aku seberani ini. Mata yang kiri? Iya. Kudekatkan wajahku pada wajahnya. Lalu udara hangat berembus dari bibirku. Masih sakit? Masih, jawabnya pelan. Kuulangi sekali lagi, meniupkan udara ke matanya dengan jarak yang lebih dekat. Sangat dekat. Sangat dekat. Tangan Shelomita bergerak menahanku. Sudah. Bibirnya mengulum cepat seperti menahan rasa gugup. Dan aku pun tersadar kalau sudah melampaui batas sebagai seorang bawahan. Aku tenggelam dalam tatapannya hingga lupa diri. Sudah sampai, Bu. Tak ada jawaban dari belakangku untuk beberapa waktu. Aku memutuskan untuk keluar dari mobil, membuka gerbang. Namun, saat baru menyentuh pintu, terdengar suara Shelomita. Tunggu, jangan masuk dulu. Ada mobil lain nggak di dalam? Saya cek dulu, Bu. Dia terlihat sangat gelisah menunggu. Aku mengambil langkah cepat, mengecek situasi di sekitar parkiran, lalu segera kembali. Ada mobil lain, Bu, ujarku yang sebenarnya ikut penasaran. Karena mobil ini pernah juga datang kemari saat hari pertamaku datang kemari. Platnya? Tak kusangka sampai sebegitu detailnya dia bertanya. Untung saja otakku masih mengingat nomor plat mobil itu, meski hanya melihat sekilas. Kusebutkan nomor plat dalam ingatanku. Wajah Shelomita berubah sendu. Kalau begitu, jangan masuk dulu. Tunggu dia pulang. Siap, hening. Aku bingung harus melakukan apa atau tetap menunggu di depan gerbang. Tak ada arahan lain darinya. Sekilas aku melirik. Shelomita sedang menelepon seseorang, tetapi belum tersambung. Di mana papaku dipindahkan? Hanya penggalan itu yang mampu kudengar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia memang gadis misterius. Segala hal yang terjadi di sekelilingnya membuatku sangat penasaran, meski Thohir sudah memperingatkanku untuk tidak ikut campur. Menjauh saja dari sini, ucapnya padaku setelah menutup telepon. Kita kemana, Bu? Sekitar 5 menit ia diam sebentar, tampak memikirkan. Ada minimarket di putaran balik sebelum kesini. Tunggu di sana saja sampai tamu ini pulang. Siap. Semoga saja tamu itu pulang lebih lama. 2 mie instan panas dalam wadah kuletakkan di meja sekaligus 2 botol air mineral. Shelomita yang masih mengenakan jaketku menatap bingung. Ini untukku, senyumku lepaskan. Saya lapar, Bu, tapi nggak enak kalau makan sendiri. Jadi beli 2. Saya yakin di acara tadi Ibu belum makan. Oh. Singkat saja jawabannya, kepalanya menengadah menatap CCTV yang ada di depan minimarket. Boleh tukar tempat duduk nggak? Siap. Lalu kami bertukar tempat duduk, aku rasa ia menghindari CCTV. Sedari tadi pun aku melihat gadis berbibir mungil ini menatap kosong ke seberang jalan. Kuikuti kemana arah matanya, ternyata ke sebuah baliho partai. Meski aku tak paham dengan politik dan jarang mengikuti perkembangan berita, sedikitnya aku tahu, itu adalah baliho dari partai yang menaungi Afrizal Fadli, presiden periode sebelumnya, yang juga bapak mertua Shelomita. Saat menunggunya di rumah pesta tadi, iseng aku mencari berita yang terkait dengan Shelomita dan Pak Jody. Ternyata mereka menikah hampir 6 tahun lamanya. Hanya saja, hingga sekarang belum dikaruniai keturunan. Jika dikaitkan dengan arah pembicaraan Pak Jody tadi siang, sepertinya hubungan pernikahan keduanya tidak harmonis. Terlihat sekali Shelomita sangat tertekan. Bagaimana bisa ia sangat tertekan? Shelomita dan Pak Jody bak pasangan serasi. Sama-sama berasal dari keluarga terpandang dan kaya sejak lahir. Shelomita Nikta Cayarani. Namanya sulit untuk dihafal. Akan tetapi, aku jadi tahu berapa usianya setelah berseluncur di internet. Dia 2 tahun lebih tua dariku. Anak tunggal dari mantan direktur bank BUMN.
Ibu tidak pernah makan mie instan? Pernah, tapi nggak pernah makan di pinggir jalan begini. Oh, pantas saja dia menghindari CCTV. Shelomita Nikta Cayarani. Apa? Dia terkejut. Aku pun terkejut karena tanpa sadar menyebut namanya, menghafalkan namanya. Maaf Bu, saya hanya menghafal saja. Nama ibu susah dihafalkan. Ah, kenapa aku harus terus terang begini jika sedang menghafal namanya? Makan Bu, kalau sudah dingin nggak enak. Dia menatap sekelabat, kemudian mulai mengambil wadah mie instan di meja. Aku sudah lebih dulu mengambil dan segera memakannya cepat. Shelomita mulai menggerakkan sendoknya pelan, bahasa tubuhnya kaku. Kenapa aku nggak peka? Mungkin dia tidak biasa makan semeja dengan bawahannya. Tetapi bagaimana lagi? Meja hanya ini. Meja di sebelah terisi 2 orang sopir truk yang sedang menghabiskan kopi. Kuhabiskan mie instanku secepat kilat, bahkan tak sempat mengunyah, langsung tertelan seperti ular sedang memakan mangsa. Habis. Aku permisi padanya, memilih sedikit jauh dengan dalih ingin merokok di pojok parkiran sana. Membiarkan ia makan selagi aku pergi. Setengah jam ia menghabiskan makanannya. Aku ragu-ragu apa harus mendatanginya atau menunggu saja sampai ia menyuruhku mengantar pulang. Aku tunggu saja. Menunggu itu membosankan? Tidak juga. Setidaknya sambil menikmati terangnya rembulan malam, aku bisa puas memandang wajah Shelomita yang lebih indah dari bulan di atas sana. Dari kejauhan, aku bisa melihat ia sedang menelepon seseorang, entah siapa. Wajahnya serius saat bertutur dengan lawan bicaranya. Waktu cepat sekali berlalu, hampir 1 jam aku menunggunya. Aku kesana saja. Ia menoleh saat tahu aku mendatanginya. Ibu, sudah mulai larut. Tidak apa-apa di luar terlalu lama? Basa-basiku. Shelomita mengangkat gawainya. Baterai handphoneku habis. Punya nomornya Pak Thohir? Ada Bu. Tolong telepon. Tamunya sudah pulang atau belum? Siap. Semoga saja tamunya Pak Jody belum pulang. Meskipun aku juga mengkhawatirkan Shelomita kalau terlalu lama kena angin malam. Sebenarnya, siapa tamu yang sangat dihindarinya hingga tetap memilih di luar daripada pulang ke rumah? Jangan telepon, chat saja. Shelomita tampak berpikir lagi, berubah pikiran. Biar aku saja yang chat Pak Thohir. Gawaiku berpindah ke tangannya. Maaf, keypadnya agak susah ditekan. Buat main game? Tanyanya. Iya Bu. Pantas banyak aplikasi dan gamenya. Sorot mata Shelomita bermain di layar gawaiku. Tidak sebagus dan semahal gawainya, tetapi semoga saja sinyalnya cukup bagus. Shelomita mengetik beberapa kata yang terangkai menjadi kalimat singkat, lalu menyerahkan gawai kembali padaku. Terima kasih, ujarnya singkat. Sambil menunggu balasan Pak Thohir, aku berdiri tak jauh di sebelahnya. Duduk saja kalau mau, katanya sambil melirikku, sedang menggerakkan kaki yang sudah 1 jam lamanya berdiri sejak di pojok parkiran tadi. Siap. Aku menarik kursi sedikit agak jauh dari sebelumnya. Layar gawaiku menyala terang. Sepertinya ini balasan Pak Thohir. Semoga saja harapanku terkabul. Balasan dari Pak Thohir, Bu. Apa katanya? Aku membaca chat singkat yang baru saja masuk. Harapanku terkabul. Bu Ferni masih ada, Bu. Ini balasan Pak Thohir. Bu Ferni? Sebenarnya siapa dia? Mobil sport yang tadi terparkir ternyata pemiliknya bernama Ferni. Kalau dipikir-pikir wanita ini selalu ada saat Shelomita tak ada di rumah. Ya sudah, tunggu sebentar lagi. Shelomita menoleh. Kamu belum ngantuk kan? Siap, belum. Mana mungkin aku membiarkan rasa kantukku saat ada kamu sedekat ini. Suasana canggung kembali menyelimuti. Setiap orang punya cara masing-masing untuk mengusir rasa bosan. Apa yang kamu lakukan saat menunggu begini? Aku senang dia mengajakku berbicara. Mungkin pengalihan rasa tak enak padaku karena harus menemaninya menunggu tamu yang tak kunjung pulang. Siap. Main handphone Bu, berselancar di internet sambil lihat-lihat yang lagi trending. Kalau Ibu? Tanyaku memberanikan diri. Yang pasti bukan melakukan hal sepertimu.
Justru aku menjauhi berselancar di internet. Kenapa begitu, Bu? Masalahku sudah banyak. Aku tidak mau menambahnya. Ya, berita-berita miring atau bahkan berita politik pasti membuatnya semakin tertekan. Berita itu menjadi beban untuknya. Henning. Kami sama-sama diam kembali. Shelomita tertunduk seraya mengamati sepatunya. Sekali lalu ia mengamati jalan yang berangsur sepi. Aku berpikir bagaimana cara bisa membuat pertemuan yang singkat ini sedikit menghiburnya. Paling tidak, aku hanya ingin melihat senyumnya. Aku menyodorkan gawai, masih menapaki jalan menuju senyumnya. Apakah bisa kulihat malam ini senyum itu? Bu, di handphone saya ada aplikasi yang seru. Ibu bisa mencobanya, mungkin suka. Aplikasi apa? Aplikasi pengubah wajah. Jadi bisa melihat wajah kita saat masih anak-anak dan wajah kita saat tua. Oh ya? Syukurlah, pradugaku tepat. Dia mulai tertarik. Aku segera menunjukkan cara kerja aplikasi itu. Kugunakan fotoku lebih dulu. Shelomita memperhatikan serius. Coba pakai fotoku dulu ya. Fotoku sebagai alat uji coba. Kupilih foto yang paling tampan menurutku. Ah, ada-ada saja aku ini. Klik geser ke sini untuk melihat wajah anak-anak. Menunggu beberapa detik, wajah di fotoku terganti. Nah, ini wajah anak-anak. Senang, aku senang. Melihat ada sedikit senyuman di bibirnya yang berwarna peach. Nah, ini wajah tua, ucapku. Muncul kembali senyuman di wajahnya. Aku harus bekerja lebih keras untuk membuatnya selalu tersenyum seperti ini. Ibu mau coba? Aku? Ekspresi Shelomita berubah ragu. Iya, coba saja Bu. Biar tidak penasaran seperti apa wajah ibu saat tua nanti. Ia mengangguk pelan dengan roman wajah yang meragu. Aku mengangkat gawaiku setelah menghidupkan fitur kamera dan kuarahkan ke wajahnya. Wajah Shelomita memenuhi layar gawaiku. Matanya yang bercahaya membuatku gugup, alisnya membentuk barisan semut hitam, yang rapi juga membuat matanya semakin indah, hingga membuatku menahan napas. Bibirnya, ah sial, pria sepertiku pasti akan jatuh tertunduk jika disentuh oleh bibir itu. 1, 2, 3, yes, aku punya fotonya.